banyak lumut. Nah, begitulah akikah. Mestinya kebaikan akan diberikan banyak kepada seorang anak, rezeki akan diberikan kepada seorang anak, anugerah akan diberikan kepada seorang anak. Sebab belum diakikahi, maka tersendat-sendat keluarnya seperti selang yang banyak campuran daripada lumut. Tapi ketika lumut itu hilang, dibersihkan, maka air lancar. Itulah maksudnya akikah tergadai itu. Bukan di hutan, jadi anak uang, bukan sekalian. Maka Pak sekalian, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita ini menjadi diri yang bermanfaat, anak yang bisa menjadi penerus kebaikan orang tua dan menjadi penutup keburukan orang tua. Kalau penerus kebaikan sudah tahu, tapi sebagai penutup, wih bapaknya dulu jahat, durhaka, segala macam, dikenal menjadi orang yang mabuk, tapi anaknya ini ahli masjid, ahli ibadah. Akhirnya apa yang disebut anaknya? Karena anak tadi menjadi penutup keburukan daripada orang tua. Wallahul mu'afiq ila aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doa sebentar. Doa ini bukan untuk saya, bukan untuk hanya ahli hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'din amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-tahirin rasulin wa ashabi akram ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin murtahanun bil aqiqah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang kami hormati, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh, para haji, hajah, asatidz, asatidzah, para ibu bapak guru, terkhusus kepada Kanda Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BPD beserta anggotanya. Sebelum
khutbah, tausiah. Setiap kita ini punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Dan suatu saat kita akan menjadi seorang ayah, dan istri kita akan menjadi seorang ibu. Di dunia ini tidak ada orang yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Syed tanpa ibu, dengan ayah, benihnya Nabi Adam. Nabi Isa tanpa ayah, dengan seorang ibu. Selain itu hadir mulia, kita ini lahir dari seorang ibu disebabkan pekerjaan seorang ayah. Saya ulangi, setiap diri kita ini lahir dari seorang ibu akibat pekerjaannya seorang ayah. Setiap kita ini menjadi anak. Maka kata Mbak Syabudin tadi waktu ngobrol itu, kami lagi di belakang itu, anak ini cuma 3 sebenarnya Pak sekalian. Anak ini cuma 3. Yang pertama anak pisang Pak sekalian. Dan ini menjadi pelajaran kita manusia. Anak pisang itu Pak sekalian, kalau dibiarkan makin lama makin banyak. Jadi juga jangan coba-coba kalau tetangga kita numpang nanam pisang. Tidak akan mati-mati itu pisang kalau tidak dibuang. Nah begitulah diri kita hadirin ya. Ketika seorang meninggal dunia, ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, anak ini kadang menjadi penerus kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya baik, ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, maka menjadi penerus kebaikan orang tua. Dan itulah hadirin yang mulia yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Hewan akikahnya Nabi, anak daripada Nabi Adam. Siapa itu yang mengorbankan kambing? Siapa? Habil apa Qabil? Habil apa Qabil? Qabil itu yang bunuh. Qabil itu yang mengorbankan apa namanya, karena dia petani, tumbuh-tumbuhan, hasil panen. Tapi yang dikorbankan itu hasil panen yang jelek-jelek. Tapi Habil ini mengorbankan seekor kambing gipas yang paling bagus. Korban dunia. Kalau dulu, zaman dulu, korban itu diterima atau tidak diterima langsung cash, terlihat. Kalau kita tidak terlihat Pak, mana korban yang diterima, mana korban yang tidak diterima, akikah yang diterima atau akikah yang ditolak itu tidak ketahuan sekarang. Tapi zaman dahulu, termasuk zamannya Qabil dan Habil, langsung diterima. Maka ditaruh di lapangan besar. Qabil ini hewannya, apa namanya, hasil cocok tanamnya, dan Habil ini ditaruh di lapangan. Maka tahu-tahu ada api yang menyambar dari langit, maka yang disambar dari langit itulah pengorbanan yang diterima. Maka disambarlah pengorbanan daripada Habil. Terus berlalu. Jarak daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu berapa hari Pak? Jangan tanya berapa hari, ribuan tahun Pak sekalian. Usia Nabi Nuh saja 1200 tahun. Belum lagi nabi-nabi 124.000 para nabi dan rasul, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin mulia, maka ketika Nabi Ibrahim mengorbankan korban yang banyak, kuda berapa ribu kuda, sapi berapa ribu sapi, kambing berapa ribu kambing, sehingga para malaikat ini menjadi kagum kepada Ibrahim.
Alangkah dermawannya Ibrahim ini. Dia berikan nikmat oleh Allah yang banyak, dia korbankan untuk Allah hewan yang terbaik. Maka terkeluarlah ucapan dari Nabi Ibrahim, jangankan sapi, jangankan kambing, kalau seandainya aku punya anak diperintahkan disembelih, sembelih. Hari berganti hari, Pak sekalian. Karena Nabi Ibrahim ini lama tidak punya keturunan, Pak. Menikah dengan Siti Sarah ini lama tidak punya keturunan. Akhirnya mengambil istri Siti Hajar. Adalah anak yang diberikan nama Ismail. Anak ini, Pak sekalian, ditinggal 12 tahun beserta ibunya di Makkah yang dulu namanya Baka. 12 tahun tanpa asbab kehidupan. Balik-balik anak sudah meranjak dewasa, anak sudah meranjak anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih Ismail yang lagi-lagi lucu-lucunya ini. Kalau diceritakan panjang, ini babnya bab haji. Maka hadirin mulia, dipotonglah Nabi Ismail. Sekali potong tak sekali ya, tidak mempan ini. Dipotong lagi, tidak mempan. Pusing Nabi Ibrahim, diambilnya yang golak untuk motong tadi, dipukulkan ke sebuah batu yang besar, belah batu itu. Ternyata tajam itu. Dipotong lagi, tidak mempan. Dibelahkan ke batu, belah. Maka begitu motong lagi, tahu-tahu golok itu berbicara, wahai kekasih Allah Ibrahim, aku ini bukannya tidak tajam, tetapi aku ini diperintahkan oleh Allah untuk supaya tidak bisa memotong daripada lehernya anakmu Ismail. Begitu nak dipotong lagi, tahu-tahu datang malaikat Jibril membawa seekor domba kibas yang indah, yang bagus, yang gagah, untuk sebagai pengganti pengorbanan Nabi Ismail. Domba siapa tuh, Pak? Itulah domba yang dulu pernah dikorbankan oleh Nabi, anak Nabi Adam, yaitu Habil. Berapa ribu tahun itu. Jadi amalan orang yang soleh yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala tetap alirkan pahalanya kepada ribuan tahun keturunan berikutnya, Pak sekalian. Selesai. Sekarang, Pak sekalian, jarak kita dengan Nabi Ismail ketika mau dikorbankan itu berapa tahun, Pak? Ribuan tahun. Singkat cerita, kita meninggal, kiamat, ada lagi padang mahsyar, yaumil mizan, yaumil hisab, jembatan sirat, masuk surga atau neraka. Sebagian orang masuk neraka, sebagian orang masuk surga. Orang yang masuk surga bergelimang dengan kenikmatan, orang yang masuk neraka bergelimang dalam kesusahan. Tahu-tahu datanglah seorang pemuda yang ganteng, membawa seekor kambing gibas, berdiri di antara surga dan neraka, dan mengumumkan suatu pengumuman, wahai penduduk surga, keluarlah kalian dari surga, wahai penduduk neraka, keluarlah kalian dari neraka. Maka yang masuk surga maka keluar dalam keadaan gembira, yang masuk neraka keluar dalam yang masuk surga tadi keluar dalam keadaan menangis, Pak. Yang masuk surga tadi keluar dalam keadaan gembira. Sudah susah payah, penderitaan, azab di dalam neraka, jangan-jangan kita ini nak dimasukkan ke dalam surga. Ternyata harapan tinggal harapan. Nabi Ismail, seorang pemuda tadi, itulah Nabi Ismail yang ribuan tahun dulu pernah dikorbankan, Pak. Maka Nabi Ismail yang mengatakan, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, dengarkanlah pengumuman ini. Sungguhnya aku membawa kambing gibas. Kambing gibas ini adalah penjelmaan dari kematian.
kematian ini aku akan potong. Setelah kematian ini mati, maka tidak akan ada lagi mati selama-lamanya. Maka kalian yang masuk surga selama-lamanya, yang masuk neraka selama-lamanya. Dipotong itu, Pak. Kambing gibas ini adalah kambing gibas yang pernah dikorbankan oleh Habil, yang pernah sebagai pengganti korbannya Nabi Ismail, dan nanti ketika hari berbangkit Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan lagi sebagai penjelmaan yang namanya kematian. Maka disembelihlah kematian. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pada saat itu, Pak sekalian, ahli neraka menangis sejadi-jadinya. Allah kabarkan, sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, lang tughniya anhum amwalum, sekali-kali tidak bermanfaat harta-harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka tidak membawa manfaat, minallahi syai'a, dari azab Allah sedikit pun, wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Tidak cukup, Pak. Hum fiha khalidun, mereka ini kekal abadi sak lawas-lawasnya, karena kematian sudah mati. Nah, apa hubungannya dengan anak pisang tadi, Pak? Maka kita sebagai anak, ketika kedua orang tua kita meninggal, ambil keputusan. Kita sebagai penerus kebaikan orang tua. Kalau orang tua kita baik, orang tua kita dikenal terhormat. Kalau disebut siapa? Si Fulan. Oh, dia tuh baiknya, dengan masyarakat baik. Akhirnya apa? Kita sebagai penerusnya, Pak. Kalau orang tua kita memiliki nama yang harum, kita punya kehendak dimudahkan oleh Allah sebab nama harum orang tua. Tak ulangi, kalau nama orang tua kita harum, kita punya kehendak dengan cara yang baik, dengan meneruskan kebaikan orang tua, maka kehendak kita dimudahkan oleh Allah. Itulah anak pisang, Pak. Meneruskan kebaikan daripada orang tua. Yang kedua, anak burung. Kalau anak burung, Pak, diurusi, diinjuk makan, dirami dulu, dari rami lamo, setelah netas diinjuk makan. Tengoklah kalau di YouTube itu, susah payah ini burung laki-laki dan perempuannya, umak bapaknya nih, cari makan. Dari mulai sayap kapas, bulu kapas, sampai bisa terbang. Setelah bisa terbang, dengan orang tua tidak kenal lagi, dengan umaknya tidak kenal lagi, dengan sangkarnya tidak kenal lagi, Pak. Sampai sangkarnya buruk, Pak. Lupa dengan orang tua, ayah dan ibu, lupa dengan tempat tinggal. Ada tidak anak yang macam itu, Pak? Setelah sukses, setelah berhasil, lupa dengan orang tua, Pak. Setahun sekali nelpon bayi lagi tidak, Pak. Apalagi nak ngirim duit. Pernah aku nak ngomongkan ini, pindahkan bayi kuburan itu, bongkar kuburan itu yang di belakang rumah itu. Kenapa? Tidak terurus, Pak. Setahun sekali dirumputi itu. Mana enak kepala desanya yang mikirkannya? Emang keluarganya? Bukan. Itu punya keturunan itu, Pak. Setahun sekali itu dirumputi itu. Begitu meninggal dunia, harta jadi rebutan, kuburan tinggal ingatan, Pak. Lupa orang tua, lupa tempat tinggal, bahkan matinya pun dilupakan.
Nyata apa tidak ya? Kalau setiap anak ingat dengan bapaknya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal, tidak serut itu kuburan. Percaya tidak? Percaya. Sebulan sekali lah, tidak usah setiap hari, kerajinan itu. Sebulan sekali saja tengok itu ziarah, setiap hari Jumat itu. Bersihkan itu. Kecuali kalau kita luar kota, kirimkan ke orang, tolong semprotkan, tolong rumputkan kuburan orang tua saya. Itu kalau jadi anak burung. Yang ketiga anak batu. Ini yang gawat ini, Pak. Anak batu itu, ulekan itu, Pak. Cabai masuk hancur. Apa lagi masuk? Bawang masuk hancur. Merica masuk hancur, lada masuk hancur, sahang sama baik. Hancur kalau cerita. Itulah anak yang tidak menjadi kebaikan orang tuanya. Kalau dekat, hancur kalau itu, Pak. Umat hancur, bapak hancur, dulur hancur, semua hancur. Hubungan retak. Kalau ado, ngelus dado. Tapi kalau tidak ganti, alhamdulillah, mati disyukuri. Bahaya itu, Pak, sekali. Dan ini bahaya kalau di kita tidak ganti. Di seberang sana, seberang Kumering, seberang kabupaten. Nah, Bapak sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita wala auladuhum minallahi syai'an. Ada anak-anak yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah. Anak yang mana itu? Anak batu sama anak burung tadi. Tapi ada anak yang bisa mendatangkan manfaat dari Allah. Diceritakan dalam sebuah hadis, maupun hadis. Sholat seperti biasa, tidak kata istimewanya. Zikir seperti biasa, tidak ada istimewanya. Sedekah seperti biasa, tidak ada istimewanya. Tahu-tahu diberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan, pahala sedekah, pahala haji, pahala zikir. Heran. Ya Allah, saya di dunia dulu amalan saya biasa saja, dari mana ini ya Allah? Ini kiriman dari anakmu yang soleh. Bukan anak gak soleh, bunga. Anak yang soleh bisa mendatangkan manfaat. Maka hadirin lihat, yang celaka itu bukan orang yang tidak punya keturunan. Bukan. Woi, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, tidak bukan celaka. Tidak, bukan. Yang menderita itu orang yang selama di dunia tidak punya keturunan, bukan. Maka dikatakan para alim ulama, yang sengsara dan menderita orang yang punya keturunan tapi keturunannya tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dapat kiriman pahala judi, dapat kiriman pahala mabok, dapat kiriman pahala zina. Bukan pahala ya, apa namanya? Apa itu istilahnya? Hah? Dapat pahala kiriman anaknya meninggalkan sholat dan lain sebagainya, Pak. Di dunia nyusahkan orang tua, mati membuat sengsara orang tua, Pak sekalian. Maka Bapak sekalian, maka mau dijadikan bagaimana diri kita? Anak pisang, anak burung, atau anak batu, Pak? Tapi kalau kita, Pak sekalian, keturunan kita sedikit atau tidak memiliki keturunan, biayai anak di pesantren, anak orang lain, Mbak. Siapa itu? Dia susah. Biayai anaknya pesantren, dikirimnya dia jadi orang baik, jadi dokter, jadi insinyur, dia menjadi orang pintar, ahli sedekah, anaknya hafal Quran, anaknya alim segala macam. Walaupun tidak punya keturunan, Pak. Inilah uang yang bahagia dibandingkan yang banyak keturunan tapi tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka ibu-bapak sekalian, ibu-ibu yang di dalam, bapak-bapak yang di luar,
maka mau dibawa kemana kita? Maka salah satu akikoh ini adalah untuk bagaimana ini kita ini murtahanun bil akikoti. Seorang anak ini tergadai sebab akikoh. Maksud tergadai itu apa? Diutang bukan. Maksud tergadai itu kebaikan-kebaikan yang mestinya diberikan kepada seorang anak sebab belum akikah, maka tidak disempurnakan kebaikan itu. Ibarat selang lah. Selang ini tetmon ini penuh, tapi ngapa keluarnya selang ini kecil? Sebabnya nggak, Pak? Selangnya kotor, banyak lumut. Nah, begitulah akikah. Mestinya kebaikan akan diberikan banyak kepada seorang anak, rezeki akan diberikan kepada seorang anak, anugerah akan diberikan kepada seorang anak. Sebab belum diakikahi, maka tersendat-sendat keluarnya seperti selang yang banyak campuran daripada lumut. Tapi ketika lumut itu hilang, dibersihkan, maka air lancar. Itulah maksudnya akikah tergadai itu, bukan dihutang jadi anak uang, bukan sekalian. Maka Pak sekalian, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini menjadi diri yang bermanfaat, anak yang bisa menjadi penerus kebaikan orang tua dan menjadi penutup keburukan orang tua. Kalau penerus kebaikan sudah tahu, tapi sebagai penutup, wih bapaknya dulu jahat, durhaka, segala macam, dikenal menjadi orang yang mabuk, tapi anaknya ini ahli masjid, ahli ibadah. Akhirnya apa yang disebut anaknya? Karena anak tadi menjadi penutup keburukan daripada orang tua. Wallahul mu'afiq ila aqwa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doa sebentar. Doa ini bukan untuk saya, bukan untuk hanya ahli hajat,